Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang sedang mengikuti online pada pagi hari ini. Ibu harapkan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Untuk perjumpaan kita kali ini, kita masuk bab 3 tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN. Adapun judul dari materinya yaitu keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Dari pembelajaran ini adalah ibu harapkan kalian setelah mempelajari materi ini yaitu yang pertama menjelaskan keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Yang kedua, menjelaskan pengertian pelaku ekonomi. Baiklah, pada materi kali ini ibu akan menjelaskan tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Tidak ada daerah yang sanggup memenuhi semua kebutuhan dari daerahnya sendiri. Hal itu disebabkan karena keragaman sumber daya antar daerah. Ada daerah yang kelebihan produk tertentu dan ada juga daerah yang kekurangan, sehingga terjadilah perdagangan antar daerah dan antar pulau di Indonesia. Aktivitas perdagangan akan terjadi melalui adanya kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi akan berjalan jika ada pelaku-pelaku yang menjalankan kegiatan yang meliputi rumah tangga keluarga, rumah tangga perusahaan, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Dengan keunggulan dan keterbatasan suatu daerah yang disebabkan karena potensi daerah akan timbul permintaan dan penawaran serta perdagangan. Untuk pengembangan perdagangan diperlukan penguatan produk unggulan dari suatu daerah atau negara, seperti penguatan ekonomi maritim dan agrikultur. Untuk Indonesia, pengembangan di dua sektor tersebut akan meningkatkan pendapatan nasional. Pendapatan yang diperoleh suatu negara akan didistribusikan kembali untuk kepentingan masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap manusia berbeda-beda dan beraneka ragam. Barang dan jasa yang dibutuhkan oleh manusia sebagian besar dihasilkan oleh manusia dan hanya sebagian kecil yang disediakan langsung oleh alam. Oleh karena itu, manusia harus melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa yang biasa disebut dengan istilah produksi. Salah satu yang menjadi alasan adanya interaksi antar ruang adalah perbedaan potensi dan sumber daya alam yang dimiliki. Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam. Sumber daya alam yang tersebar di Indonesia memiliki manfaat yang besar bagi kehidupan manusia. Pada penjelasan berikutnya, kalian bisa melihat tabel yang ada di bawah ini. Di dalam tabel ini ada beberapa pulau, provinsi, dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Kalian bisa lihat yaitu Provinsi Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Nah, masing-masing provinsinya kalian bisa melihat. Yang dari daerah Sumatera ada Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, dan Lampung. Masing-masing terkandung sumber daya alam yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Selanjutnya, kita masuk ke dalam pembahasan pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Jenis pelaku ekonomi ada 4. Yang pertama, rumah tangga keluarga atau konsumen atau yang biasa disingkat dengan RTK. Yang kedua, rumah tangga produsen yang disingkat dengan RTP. Yang ketiga, rumah tangga pemerintah, dan yang keempat, rumah tangga luar negeri. Nah, ibu akan menjelaskan masing-masing dari keempat jenis pelaku ekonomi ini.
Yang pertama, rumah tangga keluarga konsumen atau RTK adalah kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi terhadap barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri ataupun keluarga. Faktor produksi yang terdapat pada rumah tangga keluarga antara lain tenaga kerja, barang-barang modal, dan harta tetap seperti tanah dan bangunan. Yang kedua, rumah tangga produsen atau yang disingkat dengan RTP. Pihak yang melakukan kegiatan produksi, yaitu kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kepentingan yang dibentuk oleh pengusaha atau wirausahaan dengan tujuan mencari laba. RTP ini menjadi sumber daya atau faktor produksi bahan-bahan serta peralatan dari RTK guna menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ketiga, rumah tangga pemerintah. Pihak yang menghasilkan dan mengkonsumsi barang dan jasa, serta ada pihak yang bertugas untuk mengatur, mengendalikan, serta mengadakan kontrol terhadap jalannya roda perekonomian. Tujuan dari rumah tangga pemerintah adalah untuk kesejahteraan umum atau masyarakat. Yang keempat, rumah tangga luar negeri. Sektor luar negeri terdiri atas rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah negara-negara di dunia ini. Rumah tangga luar negeri ini menciptakan terjadinya arus ekspor dan impor berupa barang dan jasa serta faktor-faktor produksi. Nah, cukup sekian penjelasan materi Ibu hari ini, dan kita akan bertemu kembali untuk berikutnya pada materi yang lain. Dan untuk tugas, Ibu akan memberi terpisah dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.